Jadi bekerja itu kan persembahan untuk Tuhan ya, betul nggak? Betul. Karena yang memberi rezeki kan Tuhan, betul nggak? Betul. Bisa lewat majikan dalam bentuk gaji, bisa lewat TNC dalam bentuk bonus. Tetapi kan itu pemberian Tuhan, ya. Betul. Atas apa yang kita berikan, atas apa yang kita persembahkan. Makanya kerja itu kan adalah persembahan sebenarnya. Kerja itu adalah persembahan untuk Tuhan, dan Tuhan akan memberikan imbalannya, entah melalui majikan, entah melalui TNC. Nah, sehingga jangan mempersembahkan barang busuk. Makanya saya paling kesel, atau ya kesel ya, karena menghina Tuhan. Saya paling kesel sama orang yang bekerja asal-asalan, karena lu seperti memberi barang busuk sama Tuhan. Tetap berikanlah yang terbaik. Makanya saya setiap hari lelahnya karena ngedit supaya saya mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Saya nggak peduli lu mau nonton nggak nonton, orang ini buat Tuhan. Apa yang saya kerjakan itu saya berikan buat Tuhan, karena saya tahu yang akan memberi berkah itu Tuhan, cuman lewat DNC atau lewat siapapun lah. Jadi lu mau nonton nggak nonton itu bukan urusan saya. Itu sama prinsipnya seperti orang presentasi di darat. Presentasi tetap lakukanlah yang terbaik. Jangan mentang-mentang yang penting kamu sudah presentasi terus kamu centang, nanti kan ditunjukin ya sama Upline sama One Vision, ini saya udah 30 kali centang-centangnya kan udah gitu. Bukan. Lakukanlah yang terbaik, karena pekerjaanmu adalah persembahanmu untuk Tuhan. Jangan mau berikan bangkai kepada Tuhan. Anda mau berharap apa? Anda mau berharap dikasih berkah seperti apa sama Tuhan? Makanya saya selalu menyarankan teman-teman, kalau tugaslah yang terbaik. Sekalipun cuma jadi MC, sekalipun lu follow up, lakukan yang terbaik. Jangan asal-asalan, karena itu persembahanmu buat Allah. Lu mau dapat berkahnya kan? Terus lu berharap Allah ngasih berkah kayak apa? Lu mempersembahkan sesuatu aja buat dia. Apakah harus cantik muka kita? Justru semakin engkau menderita pada saat kau memberikan persembahan itu, justru semakin bernilai. Persembahan yang semakin hebat di mata Allah, walaupun di mata orang yang lihatnya, lagi sakit aja ini. Nanti dulu, gua kan nggak bikin buat lu, gua bikin buat Allah. Kan yang mau ngasih imbalannya kan dia, bukan lu. Gitu. Nah, sehingga setiap pagi yang saya tanya pada diri sendiri, udah ngasih persembahan belum buat Tuhan hari ini? Persembahan yang memeras pikiranmu, tetapi untuk dapat imbalan yang kau harap. Karena imbalan itu bukan dari TNC. TNC itu cuma jalurnya aja. Imbalan itu tetap dari Tuhan, cuma jalurnya lewat TNC. Atau lu mau bilang, gua sibuk, gua malas, gua capek, gua itu, ya sudah. Kalau untuk mempersembahkan pada Tuhan aja, lu masih berpikir kayak gitu. Kok lu mau pengen berkah? Pertanyaannya, berkah itu buat siapa? Berkah itu buat siapa? Saya kasih tahu teman-teman, berkah itu bukan buat saya. Berkah itu adalah buat anak saya, buat istri saya, buat orang tua saya, lewat TNC. Karena impian saya akan saya gunakan untuk anak. Impian saya adalah untuk orang tua saya. Tapi kan lewat sukses saya dulu. Lihat hidup saya. Kalau saya sukses, mereka yang menikmati hasilnya. Mereka yang bahagia. Mereka yang menikmati rumahnya, mereka yang menikmati mobilnya, mereka yang menikmati jalan-jalannya, mereka yang menikmati penghargaan dan harga dirinya. Tapi kalau saya sengsara, mereka lah yang paling menderita. Nah, jadi, kenapa saya setiap hari harus mempersembahkan sesuatu yang istimewa untuk Tuhanku lewat karyaku, memeras pikiran saya? Karena saya berharap imbalan yang setimpal. Ketika saya memberikan persembahan yang asal-asalan, saya mau berharap apa berkahnya? Semua kembali pada Anda mau ngasih nilai berapa pada orang tua. Anda mau ngasih harga berapa sama orang tua. Anda mau ngasih harga berapa sama anak-anak? Apakah Anda
memberi harga murah pada anakmu sehingga anakku cuma nilai harganya anakku cuma kiriman gaji. Beres, gajinya juga nggak gede apa. Anakku cukup tinggal di rumah yang reot, bobrok, cukup. Anakku nggak perlu kasih sayangku. Orang tuaku yang penting lihat aku sehat, orang tuaku yang penting dapat kiriman duit. Orang tuaku nilainya cuma segitu. Ya, kalau itu memang nilai yang Anda berikan buat anakmu dan buat orang tua, maka Anda tidak perlu minta imbalan banyak. Nggak perlu minta imbalan banyak. Nah, ketika kita nggak perlu minta imbalan banyak, ya persembahan kita sama Tuhan, ya nggak perlu yang bagus-bagus. Persembahkan saja ala kadarnya saja. Karena kita memberi harga murah pada anak-anak dan orang tua. Tapi menurut Anda, coba deh pikirin, apakah anakmu semurah yang Anda pikir? Apakah anakmu sudah bahagia dengan rumah yang Anda miliki hari ini? Waktu kebersamaan yang Anda berikan hari ini, kualitas hubungan yang Anda miliki hari ini, apakah anakmu sudah bahagia menurut Anda? Atau belum? Apakah Anda pikir anakmu semurah yang selama ini Anda pikir? Sehingga Anda tidak mengharapkan berkah besar dari Tuhan. Sehingga Anda hanya mempersembahkan kerja asal-asalan dan tak berkualitas. Apakah Bapak Anda atau Ibu Anda yang masih ada semurah yang Anda pikir? Apakah menurut Anda mereka sudah cukup dengan rumah seperti yang mereka miliki hari ini? Dengan kualitas waktu kebersamaan bersama Anda seperti sekarang? Dengan pemberian kasih sayang seperti yang sudah Anda berikan? Apakah sudah membuat mereka bahagia? Apakah sudah membuat mereka orang tua yang berpikir, aku sudah siap kau panggil Tuhan, karena aku sudah bahagia mendapatkan dari anakku waktunya, kasih sayangnya, balas budinya. Aku sudah mendapatkan setiap hari dari anak-anakku. Aku sudah siap kau panggil Tuhan, aku sudah bahagia. Apakah orang tua Anda sudah bisa berpikir seperti itu? Kalau belum, apa yang Anda inginkan? Berkah apa yang Anda inginkan lewat bisnis ini? Lalu persembahan apa yang mau Anda berikan buat Tuhan untuk berkah itu? Lalu Anda mau memberikan persembahan dalam kerja itu setiap hari? Atau mau 2 hari sekali? Atau mau seminggu 3 kali? Atau mau gak pernah? Kerja itu persembahan buat Tuhan. Dan kita melakukannya karena kita ingin berkah imbalannya. Nah, tentu saja kita jangan ngeremehin Tuhan dengan memberikan persembahan asal-asalan, dengan pelit akan persembahan, tapi membutuhkan, mengharapkan imbalan berkahnya. Saya mau tanya teman-teman, ketika kita bekerja, ada Tuhan di samping kita nggak? Ada Pak, ada Pak. Allah selalu bersama kita. Pasti, Tuhan kan selalu bersama kita, ya kan? Ketika kita bekerja, ada Tuhan bersama kita. Maka kalau ada penolakan, tenang aja. Ngerti nggak? Ketika ada orang bukan cuma menolak, ketika ada orang menghina, ketika ada orang meremehkan, ketika ada orang mencaci maki, saya akan lebih ekstrim, ketika ada orang menzolimi, dia menzolimi Tuhan, bukan menzolimi kita. Lalu ngapain kita harus balas? Lalu ngapain kita harus bete? Itu haknya Tuhan untuk balas, bukan hak kita. Kita lakukan saja pekerjaan yang mulia. Paham nggak? Paham. Ketika ada orang menghina pekerjaan kita, dia menghina Tuhan karena kita bekerja bersama Tuhan. Sadari itu terus. Ketika ada orang ketawain kita, yang ketawain Tuhan karena kita bekerja bersama Tuhan. Karena kita akan mempersembahkan pekerjaan itu untuk Tuhan. Dan Tuhan bekerja bersama kita. Jadi ketika ada orang ngetawain, dia nggak ngetawain kita, dia ngetawain persembahan kita untuk Tuhan. Berarti dia ngadepin siapa? Ngadepin siapa?
Tuhan. Ngadepin. Tuhan. Jadi lu nggak usah ngadepin ocehannya, paham nggak? Lu nggak usah ngadepin ocehannya, itu urusan Tuhan. Contoh, Ananisa mau saya kasih kado. Nah, kado ini kado yang sangat spesial, sesuatu yang saya tahu Ananisa pasti suka. Nah, saya tahu ini, dia pasti suka banget dengan kado saya. Ketika saya kasih ke Ananisa, yeay! Ada orang ngetawain kado saya. Yang marah saya atau Ananisa? Mbak Ananisa. Saya. Yang marah Ananisa, bukan saya. Karena itu sekalipun dari saya, tapi kan itu untuk Ananisa. Yang merasa terhina siapa? Saya atau Ananisa? Ananisa. Ananisa, karena itu sekarang jadi miliknya Ananisa. Sama. Ketika kita bekerja jalankan usaha, itu adalah persembahan kita untuk Tuhan, lah kado kita buat Tuhan. Ketika ada orang menghina pekerja, kita nggak perlu marah, karena yang harusnya marah, yang kita kado, yang kita kasih persembahan itu, sopo, Gus Tuhan. Allah. Yang kita memberi buat Tuhan. Kalau ada orang menghina persembahan kita, yang marah Tuhan. Ya sudah, itu urusan Tuhan. Kenapa kita harus aku sebel? Kenapa kamu sebel? Aku belum ada yang join loh. Kamu presentasi aja. Kamu follow up aja. Itu adalah persembahanmu untuk Tuhan. Lakukan saja yang terbaik. Buatlah dia tersenyum setiap hari karena kau mempersembahkan sesuatu yang indah buatnya setiap hari. Tuhan sudah tahu imbalan apa yang kau inginkan. Gak usah kaget. Tiba-tiba saja Tuhan akan ngasih imbalan yang kamu mau, lebih indah daripada yang kau bayangkan. Presentasi kok pakai mengeluh, prospeknya nolak, ininya kok gak join. Itu sama seperti kita bekerja untuk mempersembahkan sama Tuhan. Tuhannya udah seneng, tapi kita bilang, nah, tapi aku nggak puas, Loh, dia toh, kok yang dikasih udah seneng kok kitanya bilang nggak puas, kan lucu. Yang penting yang kita kasih itu seneng. Jadi ketika kita bekerja, nggak usah peduli ada yang join atau nggak join, ada yang mencemooh atau ada yang memuji, itu nggak penting. Saya hanya mau kerja kalau saya dipuji. Kalau Anda subscribe, saya lebih semangat. Kalau Anda ngasih jempol, kalau Anda ngasih komen, kalau Anda ngasih like, saya lebih semangat dalam bekerja. Loh, enggak, aku bekerja untuk membuat bahagia Tuhan kok. Nah, kenapa kok mau membahagiakan Tuhan? Karena gue pengen imbalan. Nggak ada makan siang cuma-cuma. Nggak ada makan siang gratisan. Pengen berkah dari Tuhan. Berikanlah persembahan. Itu makanya orang yang 30 kali presentasi, 15 kali presentasi setiap bulan, gila-gilaan berkah. Nah, lebih dalam kan sekarang nangkepnya, lebih dewasa kan sekarang nangkepnya. Itu yang saya harapkan. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.